Selamat pagi dan selamat hari Minggu, terkhusus bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari. Diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. Warta Gereja 18 Oktober 2020. Untuk warta persembahan dapat dibaca di warta hari Minggu yang di-share atau dibagikan dalam grup Brayat wonten. Jika ada warta gereja tambahan akan disampaikan melalui warta gereja yang dibagikan dalam bentuk PDF di WA Group. Untuk itu jemaat dimohon membacanya. Demikian warta gereja hari ini. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum ibadah hari ini kita mulai, mari kita masuk dalam saat teduh secara pribadi. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema Semua untuk Allah. Melalui tema ini kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan,
dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita secara litani. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, sehingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi, lepas pribadi di hadapan-Mu. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi-pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bersatu hati di dalam doa, mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dapat mendengar dan rasakan firman Tuhan dengan lebih baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terkhusus pada pagi hari ini, di mana kami boleh kembali menanggapi panggilan-Mu saat kami boleh beribadah secara pribadi-pribadi maupun di rumah kami masing-masing, karena suasana masih dalam keadaan pandemi. Bapa, kami yakin bahwa Engkau selalu melihat dan menyertai keberadaan kami yang sebenarnya rindu untuk kembali beribadah di gedung gereja yang telah Tuhan berikan kepada kami. Namun Tuhan,
Kami juga yakin bahwa Engkau menghendaki agar kami senantiasa menghargai hidup pemberian Tuhan, sehingga kami diperkenankan untuk tetap menjaga protokoler kesehatan dengan baik. Karenanya ya Tuhan, kami memohon, walaupun dalam keterbatasan saat ini, Roh Kudus selalu menaungi kami, terlebih saat kami akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami untuk memberikan apa yang kami punya semuanya kepada Tuhan. Dengan demikian, kami boleh bersukacita di hadapan Tuhan, walaupun keadaan kami sangat terbatas saat ini. Teguhkanlah kami, kuatkanlah kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun bacaan firman Tuhan saat ini akan dibaca dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Matius 22 ayat 15 sampai 22 demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah mereka yang mendengar dan merasa-rasakan serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih merasa pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan? Pernahkah merasakan bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan? Ya, pasti jawabnya pernah. Sudah. Apa itu yang telah kita berikan kepada Tuhan? Apa? Ya, persembahan.
persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan khusus, persembahan-persembahan yang lainnya. Namun pertanyaan selanjutnya, sudah cukupkah persembahan yang kita berikan itu untuk Tuhan? Sebagai orang percaya, tentu saja kita menyadari bahwa persembahan kita ini masih jauh dari cukup untuk Tuhan. Sebab yang semestinya kita persembahkan untuk Tuhan bukan hanya persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan khusus lainnya. Tetapi semestinya yang kita berikan, yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah seluruh dan segenap hidup kita ini. Seluruh dan segenap hidup kita. Itu hanya teori, Pak Pendeta. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Mana mungkin kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan? Bagaimana dengan kelangsungan hidup kita di dunia ini jika semua untuk Tuhan? Jemaat Tuhan yang terkasih, jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi dalam bacaan Injil kita hari ini jelas mempertegas bahwa seluruh dan segenap hidup kita harus kita berikan, harus kita persembahkan untuk Tuhan Allah. Manakala orang-orang Farisi bertanya tentang diperbolehkan atau tidak membayar pajak kepada kaisar, jawaban Tuhan Yesus sungguh-sungguh mencengangkan mereka dan orang banyak yang waktu itu mendengarnya. Untuk tidak terjebak pada pertanyaan yang menjerat itu, Yesus menjawab melampaui akal pikiran orang-orang Farisi. Dan bahkan jawaban Yesus merupakan kristalisasi nilai yang mendalam bagi kehidupan manusia. Yesus tahu jika ia hanya menjawab boleh atau tidak boleh, jawaban ini pasti akan menjeratnya. Sebab bagi orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada umumnya, mereka membayar pajak kepada kekaisaran Romawi adalah sebuah keterpaksaan. Bagi mereka, ini adalah simbol ketertundukan mereka kepada bangsa Romawi yang sedang menjajah. Jadi, jika Yesus menjawab boleh, maka pasti ia akan dianggap sebagai berpihak kepada penjajah. Namun sebaliknya, jika Yesus menjawab tidak boleh, Yesus akan dibenturkan dengan penguasa Romawi saat itu. Dan ia bisa dianggap sebagai pemberontak. Oleh karena itulah, Yesus menjawab lebih dari yang diharapkan oleh orang-orang Farisi. Katanya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sebuah jawaban yang sangat-sangat cerdas. Bagi Yesus, karena mata uang yang berlaku saat itu memang dicetak dan dibuat untuk kepentingan kekaisaran yang sedang berkuasa, maka ya harus dikembalikan uang itu kepada kaisar. Namun demikian, ada hal lain yang lebih penting menurut Yesus daripada memberi kepada kaisar, yaitu memberikan apa yang wajib diberikan kepada Allah. Pernyataan
yang sebenarnya tidak ditanyakan oleh orang-orang Farisi, tetapi justru melengkapi apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka. Jemaat yang terkasih, dapat dipahami bahwa memberi kepada kaisar jika dilakukan dengan maksud yang baik sebenarnya juga menjadi bagian dari memberi kepada Allah. Karena bukankah para pemimpin dan pemerintah yang ada di dunia ini sebenarnya adalah wakil Allah untuk memelihara kesejahteraan dunia? Walaupun ini bisa nantinya kita kembangkan sebagai percakapan tersendiri. Maka sebenarnya dalam hidup ini yang harus menjadi fokus, yang harus menjadi perhatian utama adalah semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan dan semua yang kita lakukan harusnya kita pikirkan, kita katakan dan kita lakukan dalam kerangka memberi atau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Allah. Jadi, semua yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari seharusnya kita kerjakan untuk kemuliaan nama Allah. Inilah pemberian, inilah persembahan dari seluruh dan segenap kehidupan kita. Ya, semua memang untuk Tuhan Allah. Terutama di bulan Oktober ini yang kita sepakati sebagai bulan keluarga. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk selalu berefleksi, mengaca pada diri sendiri, merasa-rasakan apakah setiap yang kita kerjakan, kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak. Jika memang benar-benar apa yang kita kerjakan di tengah-tengah keluarga ini untuk kemuliaan nama Tuhan, pastilah damai sejahtera Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Namun beda jadinya jika setiap anggota keluarga hanya ingin menang-menangan, hanya ingin saling menguasai satu dengan yang lain, hanya ingin diperhatikan sendiri kepentingan-kepentingannya. Dan semuanya itu pasti bukan untuk Tuhan tapi untuk diri sendiri. Maka keluarga itu lambat laun akan hancur. Segeralah berbalik kepada Tuhan. Lakukan apa yang harus kita lakukan di dalam nama Tuhan. Bukan untuk diri pribadi masing-masing anggota keluarga. Maka kasih-Nya akan menyertai kita dan keluarga kita semua. Karena setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang terambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Marilah kita aturkan persembahan ini di dalam doa, dilanjutkan doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas limpahan berkat yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari, dan perkenankan ungkapan syukur kami saat ini kami haturkan dalam bentuk persembahan sebagai wujud persembahan tubuh dan hidup kami seutuhnya hanya untuk kemuliaan Allah Bapa sendiri. Dan dengan demikian kami selalu diperkenankan untuk turut serta dalam karya penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan kami dan menyertai langkah kehidupan kami. Selanjutnya perkenankan ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, kami yakin bahwa tangan-Mu senantiasa Engkau ulurkan bagi mereka, dan Engkau berkenan untuk mengurapi bagian-bagian tubuh yang sedang menderita sakit. Dengan demikian,
mereka akan Engkau sembuhkan pada waktunya nanti, melalui sarana obat-obat yang diminum, perawatan para dokter maupun perawatan kaum keluarganya. Kami mohon ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami rindu Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Bapa yang Maha Kasih, perkenankan pula kami berdoa untuk para sesepuh-sesepuh kami yang sudah berusia lanjut, di tengah-tengah perasaan, kegetiran, keadaan usia yang semakin menua dan badan semakin lunglai, lemah. Tuhan, kami selalu mohon padamu, Engkau selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Sebab Engkaulah pengharapan yang sejati bagi kehidupan mereka dan bagi kehidupan kami umat-Mu ini. Ya Tuhan, tolonglah para sesepuh-sesepuh kami ini. Bapa yang makasih, demikian pula masih dalam keterbatasan karena pandemi corona saat ini, kami yang bekerja dan harus mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga kami, dengan bersusah payah kami melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kami. Tolonglah ya Tuhan, berikan pengharapan kepada kami dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat melangsungkan kehidupan kami dengan mencari nafkah bagi kehidupan keluarga. Dan berikan kami kebijaksanaan agar kami semua boleh terhindar dari mewabahnya virus corona ini. Bahkan kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar perkembangan virus corona baik di Indonesia maupun secara umum di dunia boleh semakin mereda. Terutama ya Tuhan, saat kami mendengar telah ditemukannya vaksin untuk virus ini, kami mohon ya Tuhan agar uji coba yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan akhirnya vaksin itu boleh semakin meredakan pandemi corona ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati para cerdik pandai yang boleh menemukan vaksin ini, sehingga kehidupan mereka senantiasa dipakai oleh Tuhan bagi kesejahteraan dan kehidupan umat manusia di dunia ini. Karena itu ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi para pemimpin dan pemikir bangsa ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan kepada mereka, agar apa yang diambil dalam langkah-langkah keputusan mereka, semuanya itu bukan untuk kepentingan golongan dan kepentingan pribadi, namun semuanya itu hanya untuk kepentingan kebersamaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terutama setelah disahkannya rancangan undang-undang tentang ketenaga kerjaan menjadi undang-undang, di sana sini masih ada tarik ulur dan masih ada pro kontra. Namun kami yakin Tuhan bahwa semuanya itu baik adanya, sehingga kami boleh saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Namun jauhkanlah ya Tuhan itu semua dari kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan politis yang akan mengganggu kesejahteraan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, tolonglah beri kebijaksanaan kepada saudara-saudara kami yang kontra dengan disahkannya undang-undang ini, agar mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan baik, tanpa adanya kekerasan dan tanpa adanya perusakan-perusakan yang lebih lanjut. Kami mohon kepada Tuhan,
Kiranya campur tangan senantiasa di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang sedang berkembang menuju kemajuan ini. Bapa, kami serahkan semua yang kami sampaikan dalam doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Seraya mohon ampun apabila dalam menyampaikan doa ini banyak sekali dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kami pada Allah. Jadilah penurut Kristus. Kami siap menuruti perintahnya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Allah. Yesusku berjanji setia.